Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Kebanyakan di antara kita tahu ya kalau asam urat itu adalah suatu penyakit. Padahal kalau dalam dunia kesehatan justru asam urat adalah senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Asam urat sendiri terjadi karena akibat mengkonsumsi zat purin secara berlebihan. Zat purin merupakan zat yang ada di setiap makanan. Jika kita makan makanan yang mengandung zat purin secara berlebihan, ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan zat ini dan tentu saja bisa memicu penumpukan zat purin dalam tubuh yang kemudian bisa berubah menjadi asam urat. Penyakit ini bisa menyerang persendian tubuh. Saya nggak kebayang ya sakitnya. Seperti apa ya? Pasti nyeri banget. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini kita akan berbicara tentang penyakit hiperurisemia. Hiperurisemia artinya meningkatnya kadar asam urat di dalam darah. Jadi, kita akan berbicara tentang penyakit yang ditimbulkan akibat meningkatnya kadar asam urat dalam darah, yaitu penyakit gout atau disebut pirai. Penyakit asam urat ternyata sudah teridentifikasi oleh bangsa Mesir tahun 2640 sebelum Masehi sebagai penyakit podagra, yang kemudian dikenal oleh Hippocrates pada abad ke-5 Masehi. Meningkatnya kadar asam urat dalam darah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah produksi asam urat di dalam tubuh. Asam urat adalah hasil metabolisme akhir dari purin. Purin adalah suatu zat yang terdapat di dalam inti sel. Maka setiap ada pemecahan sel dalam tubuh akan terbentuk zat purin. Orang dengan obesitas cenderung terjadi peningkatan pembentukan asam urat oleh tubuhnya sendiri. Faktor kedua adalah tingginya mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Protein dalam makanan yang kita konsumsi akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi purin. Kemudian, purin akan dimetabolisme menjadi asam urat untuk dikeluarkan melalui urin. Jika terlalu tinggi konsumsi protein, kadar asam urat dalam darah akan meningkat. Dengan cukup minum air akan sangat membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Faktor ketiga adalah adanya ketidakseimbangan antara faktor pembentukan asam urat dengan faktor pengeluaran asam urat. Konsumsi alkohol yang berlebihan akan meningkatkan produksi asam urat dan menurunkan pembuangan asam urat. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah akan mengakibatkan menumpuknya kristal-kristal asam urat di persendian dan ginjal. Seperti gambar ini, healthy people, kita bisa melihat bahwa ini persendian kita terjadi penumpukan kristal-kristal asam urat. Bentuk kristalnya memanjang dan sangat tajam, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri di persendian dan menimbulkan peradangan. Sering terjadi pada ibu jari kaki. Namun tidak hanya terjadi pada ibu jari kaki. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat. Tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Menimbulkan rasa nyeri pada persendian seperti pada gejala rematik. Jadi mitos yang mengatakan bahwa asam urat hanya menyerang ibu jari kaki adalah tidak benar. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa asam urat sama dengan radang sendi atau rematik. Rematik dikenal sebagai nama rheumatoid arthritis dalam dunia kedokteran. Rheumatoid arthritis bersifat simetris, artinya terjadi pada kedua sendi yang sama, kiri dan kanan, dan berhubungan dengan sistem imun, serta banyak terjadi pada wanita dibanding pria. Kristal asam urat yang menumpuk pada persendian, selain menimbulkan rasa nyeri, juga terjadi topus, yaitu benjolan pada sendi. Seperti yang healthy people dapat lihat pada gambar ini, persendian yang meradang akan menimbulkan benjolan yang disebut topi atau topus, seperti itu. Hal yang sama terjadi pada ginjal dan dapat membentuk batu ginjal. Selain kedua gejala di atas, yaitu nyeri pada sendi dan batu ginjal, dapat juga terjadi serangan gout, yaitu serangan yang tiba-tiba terjadi di persendian dengan rasa nyeri yang sangat hebat. Juga kemerahan pada sendi karena terjadi peradangan sendi. Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin.
Purin banyak terdapat pada inti sel makhluk hidup, sehingga ditemukan hampir dalam semua protein seperti daging, jeroan, seafood, sayur bayam, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Sebagian besar protein hewani mengandung kadar tinggi purin. Sumber protein nabati dan beberapa jenis sayuran juga memiliki kandungan purin yang diyakini dapat memicu peningkatan asam urat. Jadi bukan hanya makanan yang rasanya asam. Healthy people sudah ada bayangan ya makanan apa saja yang harus dihindari. Kalau masih ragu-ragu, bisa langsung ditanya ya. Faktor lain yang menyebabkan seorang penderita gout adalah faktor genetik, berat badan berlebih, konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat-obatan golongan diuretik, gangguan fungsi ginjal, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti minuman alkohol dan minuman yang mengandung pemanis. Makanan yang harus dihindari konsumsinya adalah makanan yang mengandung tinggi purin seperti hati, ampela, ginjal, jeroan, dan lain-lain. Makanan yang harus dibatasi konsumsinya adalah daging sapi, domba, makanan laut tinggi purin seperti sardin, lobster, tiram, kerang, udang, kepiting, dan scallop. Alkohol dalam bentuk bir, whisky, wine dapat meningkatkan risiko serangan gout. Diet juga disarankan untuk menjaga berat badan ideal. Diet yang tinggi protein sebaiknya dihindari. Konsumsi air yang cukup menurunkan risiko serangan gout. Penderita gout disarankan menghentikan kebiasaan merokok, serta aktif latihan rutin fisik 3-5 kali sepekan selama 30-60 menit. Pengobatan gout dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri saat serangan radang sendi. Setelah itu, dapat konsumsi obat untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Penyakit gout yang ringan dapat disembuhkan selama kadar asam urat dalam darah dapat dipertahankan dalam batas normal. Nah, dengan alat Inesco, kadar asam urat dalam darah dapat diukur dengan mudah dan cepat tanpa harus ke rumah sakit maupun laboratorium. Alat yang sama juga dapat mengukur kadar gula darah, hemoglobin, hematokrit, kolesterol, dan keton. Pada laki-laki, nilai normal adalah maksimal 7 mg per desiliter. Untuk perempuan, nilai maksimal adalah 6 mg per desiliter. Tapi jangan lupa ya, harus puasa dulu minimal 10 jam sebelum pemeriksaan. Demikian Healthy People, nantikan informasi selanjutnya mengenai alat kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di My Alkes. Salam sehat.